Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatmasopandi, NPM 11211185 dari kelas H1 Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Mila Nurlaila, NPM 112111162, jurusan Manajemen kelas H1. Perkenalkan, nama saya Ulfa Qurratu Aini, NPM 1121163, kelas H1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rika Dalila dengan NPM 112111187. Saya dari kelas H1 Manajemen. 19 membawa banyak perubahan kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari kita, seperti berbelanja. Biasanya kita lakukan pergi ke pasar atau ke mall untuk berbelanja pakaian maupun makanan. Namun, dengan adanya COVID-19 ini, semuanya menjadi lebih gampang dan simpel. Bahkan bekerja pun bisa dilakukan di dalam rumah, secara daring ataupun online. Kebiasaan work from home ini juga membuat banyak orang-orang berpikiran untuk menstok makanan atau jajanan ringan di dalam rumah. Sehingga pedagang makanan ringan atau cemilan banyak diburu belakangan ini. Di samping itu juga kami berharap bisnis kami ini bisa merubah pandangan orang-orang terhadap jajanan atau makanan ringan ini. Banyak orang berpikir bahwa makanan ringan itu tidak sehat dan menjadi penyebab datangnya beberapa penyakit. Namun, produk yang dibawa oleh besar kecilnya kami ini mengurangi jajanan besar kecil ini termasuk punya kandungan nutrisi yang tidak berlebihan. Di zaman milenial ini, banyak orang yang terpacu pada tren. Setiap orang banyak yang terpacu pada tren, baik itu di bidang fashion, food, and fun. Sehingga terdapat banyak kesempatan untuk membangun suatu bisnis yang akan banyak diminati oleh orang-orang, terlebih di bidang food yang merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat ini, sehingga akan lebih banyak peminat dan peluangnya juga cukup lebih besar. Pada umumnya banyak yang memproduksi makanan seperti cimol ini, tetapi dengan mengkombinasikan kentang di dalam bahan baku cimol itu sendiri, yang biasanya cimol hanya dibuat dari tepung tapioka atau dalam bahasa Sunda mah aci. Namun kami mengkombinasikannya dengan tang, sehingga menciptakan sebuah varian baru cimol kentang atau chicken ini. Dengan variasi baru ini, variasi cimol kentang kami ini akan mempunyai variasi rasa yang berbeda dari cimol biasa yang dipasarkan di luaran sana. Rasa yang berbeda ini sehingga orang-orang yang membeli atau yang akan menikmatinya nanti akan merasakan perbedaan dari produk yang kami buat ini. Nah, sekarang kita mulai ke bagian BMC atau biasa yang disebut dengan bisnis model canvas. Di sini ada 9 bagian dan saya akan menyebutkan satu persatu bagiannya beserta dengan poin-poin yang sudah kami buat. Yang pertama ada key partners atau biasa yang disebut dengan orang-orang yang bisa diajak untuk bermitra. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada warung, yang kedua ada toko kelontong, yang ketiga ada toko online, yang keempat ada yang ketiga ada toko online snack, yang keempat ada toko independent shop. Nah, bagian kedua ada yang namanya itu key activity atau biasa yang disebut dengan aktivitas yang dijalankan. Di sini ada 3. Yang pertama itu stok bahan makanan yang akan kami produksi. Yang kedua ada
proses produksi itu sendiri. Yang ketiga ada teknik pemasarannya. Nah, di sini kami menggunakan sebagian besar teknik pemasaran secara online. Yang ketiga, ada bagian key research atau biasanya yang disebut dengan sumber daya. Nah, di sini pada sumber daya ini terdapat bahan baku yang terbuat dari kentang dan tepung tapioka yang saling dikombinasikan supaya menjadi hasil cipta rasa yang unik. Yang selanjutnya ada karyawan. Di sini kami mempunyai 2-3 karyawan. Nah, selanjutnya ada alat pembantu transformasi atau komputer gitu. Terus kemudian di bagian keempat ada value proposition atau biasa yang disebut dengan proporsi nilai konsumen. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu bisa dibeli secara online yang tadi sudah saya jelaskan. Di tingkat pemasaran kita menggunakan pemasaran secara online. Yang kedua ada bahan baku. Nah, bahan bakunya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi juga, kita menggunakan bahan baku kentang yang merupakan variasi dari cimol itu sendiri. Yang ketiga ada cimol chickennya itu lebih crunchy. Yang keempat, dia mempunyai 3 varian rasa yang terdiri dari varian rasa original, yang kedua ada balado, yang ketiga ada rasa pedas. Nah, kemudian di bagian kelima ada revenue stream atau biasa disebut dengan sumber pendapatan. Di sini kita mempunyai 2 poin. Yang pertama itu ada sumber pendapatan dari modal pribadi, yang kedua dari memutar keuntungan laba rugi dari penjualan cimol chicken itu. Yang selanjutnya ada cost struktur atau biasa disebut dengan struktur biaya. Nah, di struktur biaya ini ada kebutuhan utilitas, kemudian ada uang untuk menggaji karyawan, dan juga yang ketiga ada promosi untuk karyawan yang bisa loyal terhadap perusahaannya atau tempat usaha dia bekerja. Yang selanjutnya ada customer relationship atau biasa yang disebut dengan hubungan konsumen. Nah, di sini ada kami menggunakan media sosial banyak sekali yang terdiri dari Instagram, TikTok, WhatsApp ataupun Facebook. Yang terakhir ada channel atau saluran. Kita menggunakan media promosi dan juga yang kedua itu bekerja sama dengan online shop. Yang terakhir ada bagian customer segment atau biasa yang disebut dengan segmentasi konsumen. Untuk segmentasi konsumen sendiri kami akan menjangkau para remaja ataupun mahasiswa. Yang kedua ada orang-orang yang memang mereka itu sering sekali menggunakan media sosial atau sering online gitu. Nah, kami menjangkau orang-orang tersebut supaya bisa lebih mengetahui tentang bisnis usaha kita. Ini adalah strategi kami untuk menjalankan usaha ini, yaitu dengan cara promosi. Karena adalah langkah yang paling utama untuk semua orang mengetahui apa sih produk yang kita jual. Lalu tadi bahwa COVID-19 banyak membawa perubahan baru di kehidupan sehari-hari, apalagi dalam bidang begitu juga pada perubahan berbelanja, bahkan makan sekalipun. Karena ketika sebelum ada COVID-19, semua orang berbelanja langsung datang ke tokonya. Semua orang jika ingin menstok makanan pasti datang langsung ke store-nya. Tapi setelah adanya COVID-19, banyak orang-orang yang lebih memilih berbelanja lewat daring atau online, lewat marketplace kesayangan mereka. Bahkan bukan belanja saja, sekarang banyak sekali marketplace yang menawarkan jasa antar makanan. Jadi banyak sekali kalangan remaja, apalagi remaja-remaja yang bisa dibilang dengan istilah mager itu memiliki kesempatan yang banyak dan lebih memilih berbelanja online atau memesan makanan lewat daring. Maka dari itu kami menggunakan promosi online. Selain tren sekarang, promosi online juga bisa menjangkau lebih luas para konsumen atau pelanggan kami. Kami menggunakan beberapa cara untuk mempromosikan produk kami. Yang pertama adalah pasti kami akan mengambil foto tersebut ya untuk diunggah di media sosial. Ya, foto tersebut kami akan memfoto produk itu untuk nanti diunggah ke media sosial. Difoto dengan semenarik mungkin.
dengan menggunakan barang-barang yang di sekitar kita. Karena jika menggunakan jasa foto, tentunya kita tidak mempunyai budget lebih untuk itu. Jadi kami akan menggunakan barang-barang yang ada saja dan membuat foto produk kita lebih menarik dengan kemasan-kemasan juga yang lebih menarik. Nah, yang kedua, setelah memfoto produk secara menarik, kami akan mengunggahnya ke akun media sosial kami. Karena bahkan bisa jadi kami akan membuat akun media sosial khusus untuk usaha kami, baik itu berupa di Instagram, TikTok, bahkan juga di Facebook. Kami akan menggunakan foto yang menarik yang sudah diambil tadi. Setelah memfoto produk yang tadi yang menarik, setelah kami memfoto produk tadi yang sudah menarik, kami akan mengunggahnya ke media sosial kami. Bahkan kami bisa juga menggunakan akun produk akan kami unggah dengan caption yang menarik, yang kemungkinan besar yang foto yang menarik dan caption yang menarik pasti akan menarik perhatian banyak orang juga. Metode SWOT ini ditemukan saat peneliti dari SRI mencoba mengidentifikasi mengapa perencanaan perusahaan tertentu dapat secara konsisten gagal sehingga penemuan metode ini hingga kini dianggap salah satu terobosan paling berguna untuk memulai dan mengembangkan perusahaan. Seperti apa contoh analisis SWOT untuk usaha makanan? SWOT sendiri merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Strengths. Analisis SWOT dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha. Bukan hanya itu, SWOT juga dapat diterapkan pada jenis usaha, termasuk usaha makanan. Mari membahas satu persatu. Yang pertama yaitu adanya kekuatan. Kekuatan di sini berarti hal-hal yang menjadi keunggulan usaha atau bisa berupa sesuatu yang berwujud. Kekuatan dari usaha chicken ini diantaranya yang pertama yaitu adanya bahan baku mudah didapat, rasa yang unik, dan harga masih terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua yaitu adanya kelemahan. Unsur ini menunjukkan titik-titik kelemahan usaha atau bisa juga berkaitan dengan hal-hal yang menghambat jalannya usaha. Di antaranya yang pertama yaitu tingkat kerenyahan berkurang ketika produk mulai dingin. Yang ketiga itu adanya peluang. Selain membahas tentang kekuatan dan kelemahan, analisis SWOT juga membicarakan tentang peluang atau kesempatan. Di sini terdapat peluang diantaranya yaitu adanya model penjualan online. Terakhir, dalam analisis SWOT adalah ancaman. Ancaman berarti segala sesuatu yang mengancam perkembangan usaha. Di antaranya yaitu banyaknya pesaing yang diduga menjual makanan ringan. Cukup sekian analisis SWOT dari usaha chicken ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya, pembuatan produk chicken yang telah kami buat mendapatkan respon positif dari masyarakat, keluarga, dan teman mengenai rasa dan juga bahannya yang merupakan kombinasi dari olahan tepung tapioka dengan kentang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.